saya akan menjelaskan tentang bagian investor atas laba komprehensif lainnya. Ketika investor menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada perusahaan lain, di samping laba bersih invest juga harus dimasukkan bagian proporsional untuk tiap jumlah yang dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Nah, laba komprehensif lainnya mencakup pos-pos ekuitas yang tidak masuk ke laporan laba rugi, antara lain keuntungan atau kerugian penjabaran mata uang asing, keuntungan atau kerugian revaluasi aset tetap, perubahan nilai wajar instrumen keuangan tertentu. Nah, contohnya, asumsikan PT Antaradika memiliki 40% saham biasa PT Beranatama pada tanggal 1 Januari 2008. Untuk tahun 2008, PT Beranatama melaporkan laba bersih sebesar 360 juta dan laba komprehensif lainnya sebesar 115 juta, termasuk kenaikan laba komprehensif lainnya sebesar 35 juta. Laba komprehensif lainnya itu mencerminkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 35 juta yang setelah dikurangi pajak yang dihasilkan dari sekuritas yang diklasifikasikan sebagai available for sale securities berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam PSAK 15. Selain pencatatan atas laba bersih dengan metode ekuitas yang umum, PT Antaradika juga harus mencatat bagian proporsionalnya terhadap total kenaikan atau penurunan akumulasi keuntungan yang belum terrealisasi yang dilaporkan PT Beranatama selama tahun 2008. Nah, berikutnya kita akan melihat jurnalnya, yaitu di debit kita dapatkan investasi pada saham PT Beranatama sebesar 14 juta, lalu di kreditnya keuntungan yang belum direalisasi dan investasi pada invest yaitu 14 juta. Nah, ini itu untuk mengakui bagian atas keuntungan yang belum terrealisasi invest dari sekuritas tersedia untuk dijual. Jadi dari jurnal di atas juga dapat kita jelaskan bahwasannya ini tuh untuk memengaruhi laba bersih PT Antaradika untuk tahun 2008, tetapi mengakibatkan peningkatan laba komprehensif lainnya dan juga total komprehensif sebesar 14 juta. PT Antaradika akan membuat ayat jurnal yang sama setiap akhir periode untuk bagian proporsionalnya terhadap peningkatan atau penurunan dalam akumulasi keuntungan yang belum terrealisasi pada PT Beranatama. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Perusahaan dibebaskan untuk mengadopsi prosedur yang mereka inginkan dalam akuntansi investasi bagi anak perusahaan yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan. Karena investasi pada anak perusahaan yang dikonsolidasikan dieliminasi dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian tidak terpengaruh oleh prosedur pencatatan investasi dalam induk perusahaan. Perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan akuntansi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasi. Yang pertama, ada metode ekuitas disesuaikan penuh. Dalam metode ini, investor mengakui seluruh laba atau rugi invest sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap laba antar perusahaan yang belum direalisasi, amortisasi selisih harga perolehan investasi, dan penyesuaian lain yang diperlukan. Metode ini disebut konsolidasi satu baris karena akun investasi mencerminkan seluruh ekuitas invest yang menjadi hak investor. Yang kedua, metode ekuitas versi modifikasi. Banyak perusahaan dalam praktik menggunakan versi modifikasi dalam metode ekuitas. Dalam metode ini, perusahaan hanya mengakui bagian laba atau rugi invest tanpa melakukan penyesuaian terhadap laba antar perusahaan yang belum direalisasi
maupun amortisasi selisih harga perolehan. Oleh karena itu, metode ini lebih sederhana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK. Yang ketiga, metode nilai wajar. Dalam metode ini, investasi pada anak perusahaan dicatat sebagai nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba, rugi, atau ekuitas sesuai dengan klasifikasi instrumen keuangan. Meskipun jarang digunakan untuk anak perusahaan, metode ini bisa dipakai dalam konteks tertentu sesuai dengan standar instrumen keuangan.